Terima suara aku kedengaran jelas. Jelas. Ya udah kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya alhamdulillah hari ini adalah pertama kali ya Teh kita kolaborasi untuk buat podcast. Iya. Setelah beberapa kali jadwal. Akhirnya bisa nyoba bikin. Bisa mendengar suara Terima lewat podcast. Bahas apa sekarang sih? Ya, jadi ini untuk podcast pertama kita menjawab. Sorry. Perlu perkenalan dulu nggak sih? Oh iya, perkenalan. Saking sudah biasanya berjumpa ya. Perkenalan dulu dari aku dulu ya Teh ya. Iya boleh. Perkenalannya, nama saya Desi Nurhayati dan aktivitasnya sekarang jadi full ibu rumah tangga. Itu aja sih sebetulnya. Terima boleh perkenalannya. Rima Novianti untuk aktivitasnya sama ibu rumah tangga. Ada aktivitas lain? Halo? Halo Terima? Kenapa nggak ada suara? Halo, tes. Ya. Halo. Iya. Jelas. Ya, aktivitas sekarang selain jadi ibu rumah tangga, bantu suami juga untuk ngembangin usahanya kan yang jengkol si Uda. Iya, gitu. Alhamdulillah ya Teh punya bisnisnya. Usaha ya, belum sampai bisnis mungkin. Iya, usaha. Iya. Nah, untuk pembahasan malam hari ini kita mau bahas tentang ini. Apa sih keresahan mamah muda atau apa susahnya jadi mamah muda? Stresnya jadi mamah muda kali ya. Stresnya jadi mamah muda. Desi stres gak sih? Ada stresnya, ada senangnya. Stres itu kan berarti apa namanya? Stres itu apa ya? Stres itu kalau pusing. Stres ya, aku cari di ini di Google dulu. Stres adalah reaksi tubuh terhadap situasi yang tampak berbahaya atau sulit. Stres membuat tubuh untuk memproduksi hormon adrenalin yang berfungsi untuk mempertahankan diri. Stres merupakan bagian dari kehidupan manusia. Jadi intinya apa ya? Jadi baca di Google makin stres. Iya sih, cuman selalu lucu gitu kan. Apa sih bagian dari kehidupan manusia, berarti emang kayak akan selalu selalu dibutuhkan stres itu gitu ya. Jadi karena bagian kehidupan gitu ya. Berarti kata kuncinya mah reaksi tubuh terhadap situasi yang berbahaya atau sulit. Berarti kalau kita ngomongin stres itu kan orang berarti punya reaksi tubuh masing-masing ya. Betul. Kalau misalkan aku sendiri sih ya, pengalaman aku gitu kan, kalau misalkan ngomongin stres itu lebih cenderung mungkin kabur. Berarti biasanya meninggalkan masalah gitu kan. Dan artian pergi-pergian itu sebenarnya lagi stres, berarti orang mau loba jalan-jalan teh nyeker lieur sebenarnya. Ya kan biasanya butuh represi kan. Iya. Nggak semua orang kayak gitu kali. Ada juga kan kalau yang stres tuh tidur bisa sampai berhari-hari. Atau ngebaso makan gitu kan ya. Yang pernah nggak nemuin orang-orang stres tuh ekstrim bangetnya kayak gimana sih? Yang ekstrim. Ya bunuh diri kan, ada yang sampai kehilangan akal,
ekstrimnya gitu. ya. Ada lagi nggak? Pesimis jadinya dia tuh pesimis menghadapi masalah-masalah yang ada, Jadi atau marah. mukanya murung gitu ya, mukanya Mm-mm, murung terus ya. mm-mm. Atau jadi marah-marah gitu kan, orang stres tuh jadi suka marah. Ya benar-benar marah ya, berarti ke emosionalnya gitu. Karena itu reaksi tubuh terhadap sesuatu hal yang menurut dia sulit, ya akhirnya kayak gitu kan. Nah ternyata kalau misalnya kita ngobrol lahnya ya mah ngobrol pakai bahasa bilingual deh. Kalau kita ngomongin stresnya mamah muda, pasti tiap orang ngalamin ya, kecuali nih Ramadanti merennya meren ya tage. Kita nggak tahu. Mengalami versi dia teh, nggak mungkin nggak mengalami sih. Iya sih ya. Karena kalau misalkan kita ngomongin mamah muda, sebenarnya kan ini kita berbicara tentang perubahan diri kita ya, yang awalnya single atau mungkin jadi ibu pertama kali itu berarti kan sebelumnya kita menikah terus hanya berdua dengan pasangan, masih romantisnya, tiba-tiba punya anak dan dunia seolah-olah berubah gitu kan. Berubah perannya. Dan ya di situ lah terkadang kalau inget masa kuliah kan pernah bahas surat, dosennya tuh pernah membahas surat tentang surat Al-Falaq. Itu benar-benar nempel banget ya, sampai kemana-mana suka dibahas terus gitu kan. Ya maksudnya dibahas tuh untuk aku sendiri gitu kan, ingat terus. Al-Falaqoh itu kan artinya terbelah kalau dari sisi bahasa sebenarnya, karena saya bukan ahli dalam sisi bahasa Arabnya ya, tapi seingatnya saya aja ya, Al-Falaq itu kan artinya terbelah gitu kan, terbelah atau membelah gitu. Dan memang tadi ya benar, stres itu bagian dari kehidupan, karena kalau kita bilang stres sendiri tadi adalah reaksi tubuh menghadapi sesuatu. Dan kehidupan itu kalau misalnya kita lihat siklusnya akan selalu ada yang namanya perubahan ya. Pasti selalu perubahan gitu kan, yang akhirnya setiap manusia itu ya tidak bisa menempati satu periode, satu keadaan, satu situasi yang sama gitu kan. Nah yang akhirnya ya memang stres itu bagian dari siklus hidup gitu kan. Cuman ya di sini mungkin kita akan berbagi aja gitu kan pengalaman ya, baik itu dari buku atau dari mungkin kita lihat IG orang yang kita follow gitu kan, atau bahkan ngobrol dari teman-teman kita gitu, bagaimana sih menghadapi stresnya menjadi ibu muda gitu kan ya. Nah ya gimana? Ya kalau aku kan gini, kalau misalkan lagi stres ya kan biasanya kalau misalkan dulu mah bebas ya teh, kita mau nonton, mau makan, gak ada yang ganggu ibaratnya. Kadang kan udah punya anak tuh jadi mau makan aja susah, mau buang air juga gitu kan. Nah tapi yang menjadi motivasinya tuh kan pasti sebenarnya ngasuh ini tuh ada pahalanya gitu. Tapi belum benar-benar yang emang apa aja sih gitu kan pahala menjadi ibu itu gitu. Yang bisa mengobati perasaan stres itu ibaratnya. Ya terkadang kalau misalkan kita ngomongin teori gitu ya, setiap orang juga tahu jadi ibu itu pasti banyak pahalanya gitu kan, banyak kebaikannya, dan bahkan dispesialkan. Jadi di kalender aja yang namanya ibu itu ada hari ibu, nggak ada hari ayah kan. Berarti kalau misalkan kita lihat menjadi seorang ibu tuh sebenarnya punya sesuatu hal kelebihan gitu kan, tapi kan itu secara teori ya, karena kenyataannya stres itu tetap dihadapi oleh kita semua kan, ya enggak? Bingung gitu kan. Pengalaman aku juga kan waktu itu pas awal-awal tuh biasanya punya anak pertama, dari sisi ini aja ya, kehamilan mungkin ada kondisi yang hamilnya berat. Kalau aku sih hamil tuh tergolong tidak terlalu stres hamil ya,
Maksudnya kayak Ya, mual mau jadi jadinya enak gitu ya, enak, nyantai. bisa dinikmati lah gitu kan. Mm-mm. Ya tahapan-tahapan itu nggak sampai bikin stres gitu kan. Justru setelah lahirnya ini kan, maksudnya setelah babynya lahir, Fatan gitu kan lahir, tuh di situ ada gitu kan kondisi-kondisi yang memang bikin stres itu kan. Pertama ya mungkin pengalaman ya, kita ngomongin pengalaman. Kadang kita lihat bayi kita, kayak aku dulu sering nangis ya kalau malam-malam tuh lihat anak kita sakit aja misalkan pas lagi pilek. Aku tuh pikiran sedihnya tuh sedih banget gitu kan. Kenapa aku sampai mikirnya ini anak kasihan banget ya kok dilahirkan dalam keadaan lemah, udah gitu pas udah lahir di dunia dikasih sakit gitu kan. Ya Allah, sampai dulu berpikir mending nggak usah dilahirin aja kali ya manusia gitu kan kalau dikasih rasa sakit kayak gini gitu. Karena itu sebenarnya mah ungkapan kayak gitu karena ungkapan apa ya, nggak tega gitu kan. Pengen nggak anak tuh nggak mengalami kondisi sakit karena nggak tega gitu. Sesek kan di usia balita sesek tuh lumayan ya, kasihan gitu kan, bernapasnya susah apalagi harus mimi, kadang kesedek gitu kan, kayak gitulah. Itu kadang ya itulah pengalamannya aku ya. Terus ada juga stresnya tuh terkadang itu dari anaknya kita, maksudnya dari menghadapi kondisi anak kita yang lagi sakit, belum lagi menghadapi misalkan kita nih udah punya cara tersendiri dalam mungkin apa ya, merawat anak kita gitu kan, udah punya planning dan lain sebagainya. Misalkan pertama saya itu memang apa ya, berusaha untuk full ASI gitu ya dari awal. Selain ya mungkin banyak kelebihannya kan kalau ASI ya, berarti memang waktu itu pengen programnya 6 bulan itu ASI eksklusif gitu. Nah pas waktu pengalaman juga itu kan, dibuka usaha ini ya, Jengkol Suda. Nah pas waktu itu emang aku sibuk, terus babynya Pak Atannya itu bangun mesti nangis terus gitu kan, pengen mimi, akunya nggak sempet kan. Nah karena emang lagi terima pesanan gitu kan, kayak gitu. Akhirnya ada salah keluarga gitu kan bawa Patan ke rumah yang memang tetangganya tuh punya bayi sama hampir seusia. Udah gitu juga Fatan ini dikasih susu botol gitu kan. Terus yang anggota keluarga aku tuh bilang, tuh anak ini kelaparan, sering ngasih lapar. Kata-kata kayak gitu aja udah langsung hedun, kata aku teh emang susu aku tuh kurang ya. Dan itu langsung kayak astagfirullah gitu kan. Aku kok kayak gede banget, emang kualitas apa gitu kan sampai anak aku tuh si kelaparan gitu kan. Akhirnya ya emosi sebenarnya makan sebenarnya kondisinya biasa aja ya kalau dilihat dari luar gitu kan. Cuman ya Allah, perasaan aku tuh kan waktu itu sampai marah gitu kan, gimana lah gitu, ngedrop banyak lah gitu kan. Wah ambil Fatan susu kan itu kayak Fatannya sendiri emang masih dikasih dot sama apa, sama keluargaku itu ya, dikasih dot. Aku bilang udah nggak usah, ini aku mau susuin aja, langsung aku bawa Patannya ke atas terus sambil nangis gitu kan. Kata teh Allah, orang apa ya, maksudnya biasa aja gitu kan harusnya, tapi sampai segitunya gitu kan stresnya aku tuh kan ngadapin. Iya, tapi kalau posisi gitu mah emang kerasa kalau seorang ibu gitu lumayan kan. gitu menguras emosi. Karena mungkin anak pertama ya. Nah kedua sih udah lebih santai lah gitu kan. Terus ya banyak ya sebenarnya pengalaman baik itu dari anaknya sendiri, dari anggota keluarga, bahkan dari ayah juga kadang bisa gitu kan. Ada satu kondisi yang memang kayak iya sebenarnya emang kalau dicerna emang ya udah gitu, kayak waktu tuh pengalamannya kayak gini. Kata tuh kan mau pakai sendal kalau nggak salah atau sepatu, dianya tuh emang baru banget bisa jalan gitu kan. Nah sama aku tuh kan dipakein nggak tahu pakai celana lah, lupa. Otomatis kan kakinya tuh satu-satu ya, masuk ke celana gitu kan. Nah karena memang baru belajar
berdiri atau jalan waktu itu lupa, si pas ngangkat kakinya tuh otomatis belum kuat jatuhnya tuh kan yang kejeduknya tuh kepalanya dulu kan ke lantai, itu yang keramik yang bening gitu kan, otomatis langsung jendol. Istrinya langsung bilang, masa dipegang sedekat itu masih jatuh, kata-kata gitu aja langsung aku bawa patah, aku pergi. Biasanya stresnya aku kan pergi. Terus sambil nangis biar orang lain nggak tahu gitu kan, tahu-tahu bengkak pas pulang gitu kan. Ya Allah, kata-kata kepala dipikir-pikir cuma ngomong kayak gitu aja, kenapa harus nangis gitu kan ya. Cuma kayak gitu kayak, aduh aku gagal jadi ibu gitu kan. Bener ya, jagain, dipegang gitu aja bisa jatuh gitu kan. Dan itu langsung menimbulkan kestresan tersendiri pada masanya gitu kan. Iya, aku pernah ngalamin kayak gitu juga. Ya itulah. Ya sebenarnya apa ya? Ya kalau secara teori gitu kan memang jadi ibu tuh berpahala dan ada kemuliaan gitu. Tapi dari sepersekian waktu, dan kadang ingatnya cuma beberapa waktu gitu kan. Maksudnya dari berbagai kejadian yang sudah terjadi, kadang kita pikiran kemana-mana gitu kan. Baru kalau lagi berhenti duduk atau lagi benar-benar banget tenang, oh ya ini memang ada, maksudnya ya ini memang udah jadi kemuliaan, atau ya jadi ibu tuh emang udah apa ya namanya, ada pahalanya tersendiri gitu kan. Terus langsung pas lagi berpikir jernihnya, oh oke, semangat lagi gitu kan. Tapi ya memang teori itu perlu ya sebenarnya untuk mengingatkan di benar-benar udah mulai stres berat kayak gitulah. Karena kayak ibarat tombol restart gitu ya, kalau misalkan TV udah kacau gitu kan. Nah itu karena emang benar gitu teori itu teh kayak iya kamu teh ya balik lagi kan gitu ya. Apa gitu tujuannya jadi ibu teh. Dulu pas minta doa kenapa minta anak, kenapa flashback kan. Tapi ya tetap jadi nyesel gitu waktu itu kalau minta anak cepet-cepet gitu. Bukan nyesel, maksudnya kan dulu ibaratnya mah pas pengen punya anak teh berdoa sama Allah pengen dikasih keturunan biar banyak amal soleh, terus biar dengan keturunan itu juga bisa melanjutkan gitu teh amal solehnya kayak gitu. Pas awalnya gitu. Tapi memang kata-kata mantra atau doa itu diperlukan pada waktunya ya. Jadi maksudnya terkadang doa kita tuh kita lupakan, misalnya di perjalanan waktu kan kita lupa sama doa kita. Tapi ternyata doa yang terbaik kita tuh selalu diingatkan pas waktu-waktu emang kita butuh. Oh iya, kita pernah berdoa yang terbaik loh kayak gini gitu. Ya, jadi kayak motivasi tersendiri lah buat kita gitu ya. Kadang kan kayak misalkan kita sehari-hari banyak ya teh lihat di IG atau baca-baca di mana gitu ya, atau dengar ceramah, ya pasti bakal ngenaknya tuh ya pas kejadiannya kan ya, pas kita mengalami gitu kan, baru ingat tentang ternyata mungkin pas kita dengar ceramahnya mah asa biasa aja, pas mengalami sendiri kok wow gitu. Seperti itu. Betul. Nah, kalau misalkan terima untuk kan ibaratnya mengatasi situasi tadi yang lumayan ya menguras emosi gitu. Nah, gimana sih biar bisa positif lagi atau ingat lagi dengan tujuan utama terima sendiri, atau misalkan nggak terbawa suasana itu gitu. Nggak berlebihan stresnya gitu ya. Jadi kita biar calm down. Biar apa? Calm down. Apa itu? Kalem dong. Kalem. Jangan baper ya. Kadang ya jangan baper padahal kan kenapa orang bilang jangan baper padahal emang sangat
Ibu mah berperasaan tinggi. Benar. Ini mah maksudnya tiap orang sebenarnya punya caranya masing-masing ya gitu kan. Tapi ini berbagi pengalaman aja gitu kan, pas waktu emang aku stres dalam artian ada hal-hal negatif yang masuk ya ke pikiran kita gitu kan, dikala stres udah gitu pikirannya terus negatif, negatif akhirnya tuh itu bisa bikin tambah drop gitu. Akhirnya kadang suka nyesel gitu kan, bahkan aneh-anehnya tuh kan karena kalau negatif tadi ya bisa sampai bunuh diri. Kenapa? Karena dia berpikir saya menyesal gitu atas hidup saya gitu kan, nggak berguna sebagainya. Merasa bersalah gitu ya. Ya itu kan biasanya pikiran-pikiran yang paling negatif, paling yang udah benar-benar top banget ya. Ya kalau aku sendiri sih kebiasaannya aku tuh alhamdulillah ya punya dikasih kesukaan gitu kan, baca buku. Makanya untuk mengalihkan pikiran-pikiran negatif itu aku tuh emang langsung aku baca buku itu. Dan waktu sempat sampai aktif lagi kan pinjam buku ke Kawaluyan yang di perpustakaan daerah itu kan, pinjam sana sampai bisa berapa buku gitu kan, untuk apa ya, menemukan kembali kan tadi pemahaman aku gitu kan, ini sebenarnya apa sih hidup kita tuh tujuannya dan sebagainya. Dan judulnya harus cari yang memang pas ya dengan kondisi kita gitu. Jangan sampai kalau lagi kayak gitu malah baca buku tentang Mirawe misalnya. Mirawe nggak ada yang kayak judul-judul gitu nggak ada. Mirawe mah biasanya romansanya emang bagus gitu kan. Nah itulah yang intinya baca buku ya salah satu treatmentnya. Terus pernah juga aku bikin status tuh di Facebook, treatment aku untuk mengalihkan pikiran-pikiran negatif tuh nyuci baju. Jadi kalau lagi down ibaratnya langsung nyusuh gitu. Bener kan, kalau kayak gitu berarti cucian beres, pikiran positif gitu kan. Ya minimal teralihkan gitu ya emosinya. Jadi nyucinya kan juga sekuat tenaga. Gitu. Sampai dibikin udah gitu nulis bagian dari treatmentnya, caranya aku lah ya buat menghilangkan stres yang negatif gitu kan. Ya cara kayak gitulah. Sejauh ini sih masih dengan hal-hal yang kayak gitu tuh masih bisa teralihkan. Ya dapat ditangani lah ya, stresnya hilang atau nggak kepikiran dulu ibaratnya. Kalau zaman dulu pas waktu masih gadis ya, suka ngedengar ceramah kan dari Ustadz Hanan tuh, kalau kamu ada masalah apapun gitu kan, langsung sholat gitu kan ya ibaratnya. Kamu pusing, kamu sholat, kamu pokoknya udah bingung, udah lagi sedih sholat, pokoknya ya sering aja gitu kan ya sholat mah gitu. Nah dulu mah pas gadis mah bisa ya teh kayak gitu, lagi kalut gitu tiba-tiba sholat. Tapi kan pas udah punya anak lumayan deh, mau sholat juga kadang diganggu gini atau gimana. Oke bu, rusuhannya. Kayak gitu. Tapi kalau misalkan pas ibaratnya pas praknanya kita lagi kalut banget, udah gimana, paling cara terdekatnya tuh ya udah banyakin istighfar, banyakin berdoa. Tapi kalau aku nyalurinnya nangis kayak gitu, kalau enggak makan bakso. Sampai saat ini masih berfungsi ya aktivitas itu untuk menghilangkan stres ya. Tapi ya dampak negatifnya jadi gendut emang. Jadi gendut itu adalah kumpulan dari stresnya Bu Desi ya. Bisa jadi. Bisa jadi itu, atau hobi ya. Ya gitu deh. Teh, ini ada satu pertanyaan aja, gimana? Boleh nggak coba? Bentar ya, aku lihat dulu pertanyaannya. Nih, pertanyaannya gini,
mau tanya gimana caranya supaya bisa mencetak anak yang berkarakter baik, sedangkan kalau melihat diri orang tuanya sendiri masih kurang baik. Gitu. Udah kayak kue ya, mau dicetak-cetak gitu. Iya betul. Betul. Itu sebenarnya pertanyaan yang apa ya? Kalau untuk aku sendiri berat ya, misalnya bukan berat tapi memang masih meraba-raba gitu kan. Maksudnya ya aku juga belum ada yang berhasil sejauh apa gitu kan. Iya, masih kecil ya anak-anak belum terlihat. Dan kondisi baik buruk itu sebenarnya mah maksudnya kayak gini, anak-anak saat ini nakal di kondisi sekarang atau di masa depan gimana ya. Jadi kalau untuk menilai baik dan buruk itu sebenarnya emang bukan ada di tangan kita ya. Benar nggak sih? Ya, tapi gimana sih apa ya tadi anak-anak kita tuh agar dalam kondisi baik, bukan kondisinya ya. Ya kalau pernah baca itu dari Ustadz Budi Asari, kadang ada orang tuanya yang SD tapi anak-anaknya kuliah, anak-anaknya berhasil, sukses dan lain sebagainya gitu kan. Padahal mereka itu orang tua yang nggak punya apa ya, nggak punya pendidikan dalam parenting, nggak pernah ikut training parenting dan lain sebagainya gitu. Tapi apa sih yang mereka miliki? Kata Ustadz Budi Asari, mereka memiliki doa untuk anak-anaknya, doa yang tulus katanya begitu ya. Akhirnya sampai sekarang ya gitu, aku tuh termasuk orang yang sebenarnya banyak baca-baca buku parenting dan sebagainya. Dan terkadang memang pas dalam penerapannya ini bener nggak sih gitu kan, terkadang kita tahu begini sesuai buku dan lain sebagainya. Tapi kadang saya lupa gitu kan, doa yang harusnya terus ditanamkan dari kita ke anak-anak kita gitu kan. Kita mau doain apa nih ke anak-anak kita gitu kan. Dan doa itu harus jelas gitu kan. Baik itu baik kayak gimana. Kalau bisa ya memang spesifik ya gitu kan. Anak kita mau jadi seperti apa gitu. Ya doa sih gitu. Ya kita terus berdoa untuk anak kita gitu. Dan jangan berhenti, jangan terputus doa gitu. Ya jadi intinya kalau pengen anak kita soleh, baik gitu ya, kitanya harus mendoakan yang baik-baik gitu ya. Terus juga kan kalau misalkan lagi marah kan ibu mah ya jangan tiba-tiba gimana gitu ngucapin gimana yang buruk, kata-kata atau doa yang buruk. Gitu. Takutnya kan nempel atau gimana ya, apalagi kalau anaknya udah ngerti kan nanti menyakiti hati dia juga gitu kan. Iya. Nah, satu pertanyaan aja teh atau mau udah? Boleh satu lagi. Oke. Kasihan pertanyaan kemarin kan numpuk ya. Mau ini udah ini teh, jadi misal gini, orang tuanya tuh ingin sekali kalau anaknya menjadi hafiz. Jadi sejak dari kecil anaknya dikenalkan dengan lantunan Al-Quran agar terbiasa mendengar ayat-ayat Al-Quran. Tapi kadang waktu demi waktu orang tua juga suka lupa atau tidak rutin mengenalkan Quran kepada anaknya karena banyak dari faktor yang lainnya juga. Jadi bagaimana menguatkan kembali komitmen orang tua terhadap anaknya agar selalu semangat dalam menjalankan program tersebut. Makasih Teh. Semoga pertanyaannya bisa diambil dan dijawab ya Teh. Memang kalau untuk hafiz itu tantangan juga ya. Saya juga belum bisa, maksudnya anak-anak saya juga belum ke arah situ gitu kan, karena masih usianya masih kecil. Cuman ya kembali lagi waktu pernah ada baca-baca gitu kan, memang peran orang tua itu penting. Dan kalau misalkan kayak gini teh tapi orang tuanya berhalangan, ya berarti kalau sebisa mungkin kita sebagai orang tua ya itu kan sebenarnya jadi kayak alasan ya, ini nggak sempet gitu kan. Akhirnya ada yang rutinitas hafiznya jadi terpotong gitu kan. Ya memang sebisa mungkin dari kita ya sebagai orang tua konsisten, walaupun satu ayat ya murojaah gitu kan, diingatkan, diulang ke anak-anak kita gitu. Bahkan mungkin kondisi kayak anak-anak kita sudah tidur, kita masih ada waktu luang, belum ngantuk, ya
kalau misalkan memang bisa ya memang diperdengarkan gitu kan. Ya intinya sih konsisten dari kitanya ya, jangan dulu bilang saya nggak bisa dan lain sebagainya gitu kan. Nah terus itu yang pertama dari orang tua yang paling kuat, dan yang kedua kalau bisa memang ada lembaga yang memang mendukung ya agar konsisten anak-anak kita bisa habis Quran gitu. Ya kayak sekarang ada yang kemarin Ahwat yang cerita teman saya gitu, anaknya sekarang usia 4 atau 3 tahun, 4 tahun itu di sekolah hafiz, per bulan bayarnya 60.000 daerah Cimahi gitu kan. Itu sebenarnya kan upaya kalau misalnya orang tuanya dikhawatirkan belum mampu gitu kan, akhirnya dia punya upaya untuk memasukkan anaknya ke lembaga tersebut. Kata saya itu bagus teh, kalau ada di sini sekitar sini saya juga mau, kata saya gitu. Tapi ya tadi kita sebagai orang tua ya jangan sampai ada alasan ya sedikit pun gitu untuk saya juga nggak bisa. Nah memang hilangkan kata-kata itu gitu kan, kita upayakan dulu dari kitanya ya, karena anak-anak itu kan benar-benar ngelihat kita ya kayak gitu deh. Jelas nggak? Halo? Halo? Ya, tadi putus. Oh. Gimana? Udah, boleh. Pertanyaan ketiga langsung. Jadi intinya jawabannya tuh kitanya nggak boleh punya alasan ya, harus maksain ya Teh ya. Ini pertanyaan ketiga, penting nggak sih seorang ibu mengajarkan anak dalam menabung? Menabung penting ya. Tapi kalau misalkan kita bilang menabung dengan sedekah, pentingnya mana? Penting sedekah. Jadi kalau saran saya sih sebelum ke menabung lebih baik anak itu dikenalkan sama sedekah dulu gitu ya. Setelah dia kenal dengan sedekah ya kita kenalkan menabung, karena kan apa yang dikhawatirkan ya maksudnya kalau anak itu belum memahami konsep sedekah tapi dia udah tahu misalkan harus ngumpulin uang yang banyak, takut juga dia malah salah tangkapnya tuh malah jadi terjerumus sama jadi orang kikir ya gitu kan, banyak ngumpulin uang, ngumpulin tabungan gitu kan, tapi nggak mau berbagi sama orang. Karena kan dulu pernah ini ada pengalaman juga, kayak aku dulu pas kecil punya celengan gitu kan. Nah biar penuh tuh gimana ya, pokoknya mah tiap dikasih sama orang tua tuh saya terus minta gitu, biar apa, biar celengannya penuh. Tapi kan nggak ngerti ya, jadi konsep itu si celengan tuh biar penuh, terus akhirnya pas saya minta ke tiap bibi datang saya minta gitu kan, orang tua datang saya minta, karena target saya ada tabungan penuh kayak gitu. Ngerti nggak? Halo, masih nyambung? Halo. Kedengaran nggak Teh suaranya? Iya. Kedengaran. Kenapa ini putus nyambung? Ketahu apa karena aku sambil lihat itu ya screenshot pertanyaan. Kedengaran Teh? Halo? Iya, halo. Kedengaran ya. Iya, ngerti maksud dari yang tadi itu, yang kalau misalkan dia cuman diajarin nabung tapi nggak ngerti kan makna menabung tuh cuman ngisi-ngisi doang, akhirnya kan malah minta-minta ya, jadi esensi nabungnya kurang kayak gitu. Ini lanjut pertanyaan berikutnya ya Teh. Ini pertanyaannya, gimana caranya mengatur waktu pekerjaan ibu tanpa ada yang bantuin atau asisten rumah tangga? Kan lumayan ya ngurusin anak dan suami, pekerjaan rumah, usaha sendiri, walaupun di rumah, bahkan kalau yang masih aktif organisasi. Kalau bisa disimulasikan kayak misal harus bangun jam berapa, mulai kerja jam berapa gitu, soalnya belakangan ini aku keteteran ya.
Mungkin pertama kita tuh sebenarnya kayak setiap harinya tuh ada habit ya. Oh, misalnya kayak saya itu kan kalau otomatis kayak bangun itu kan ibu-ibu pasti ada cucian lah, apalagi punya bayi kecil tuh pasti cucian tiap hari ya, nyuci tiap hari. Terus misalkan cuci baju nggak ada mesin, otomatis pakai tangan. Ini kan berarti ngukur pada saat kita nyuci baju pakai tangan selama durasinya sekian menit, misalkan untuk nyuci sekian jam, terus belum nyuci piring. Udah gitu mandiin anaknya ada berapa, misalkan lebih dari satu anak berapa menit gitu kan. Nah udah gitu punya usaha sendiri. Nah otomatis usahanya apa nih? Kalau saya misalkan jengkol sama ayam geprek ini kan ditargetkan sih bukanya jam 10 pagi. Otomatis sebelum jam 10 itu harus prepare kan, belanja. Nah belanja kebetulan bukan saya yang belanja, tapi preparean sebelum buka tuh kan harus dikerjain gitu kan, dalam artian ngebahas itu juga kan. Nah di situ otomatis kita tuh punya spare setiap waktunya tuh, harus beres jam berapa mandiin, harus beres jam berapa nyuci dan lain sebagainya. Mungkin ada aja dalam seminggu tuh saya juga keteterannya ada. Nah setelah dievaluasi apa sih yang membuat saya keteteran, biasanya pada saat saya menunda waktu. Misalnya nih kayak nyuci, berarti targetnya tuh harus udah subuh langsung nyuci, langsung gegero gitu kan. Nah udah gitu langsung mandiin anak. Dan saya sendiri sih itu cukup ya, kalau subuh bener-bener subuh dan nggak nunda waktu, habis subuh tuh nggak langsung tidur lagi. Intinya emang itu, habis subuh jangan tidur lagi. Kalau tidur lagi kesananya pasti langsung keteteran. Makanya saya kalau misalkan udah subuh tidur lagi, siangnya pasti nyesel. Kenapa? Nah kayak gitu, belum beres gitu ya. Gitu. Karena emang sunnah juga ya, setelah subuh tuh memang diharuskannya jangan tidur lagi ya gitu kan, tapi beraktivitas kayak gitu ya. Untuk pribadi emang kerasa banget kalau setelah subuh tidur lagi, wah udah pasti siangnya tuh kacau beliau, stres mulai muncul gitu kan, karena yang nggak beres kayak gitu. Tapi kalau subuh nggak tidur, benar-benar kayak nih aku bisa mengendalikan semuanya gitu kan. Semua pekerjaan tuh kayak gitu. Ada sisi nyantainya juga gitu kan, berjemur sama bayi. Tapi kalau pas setelah siang-siang kayak gitu gimana, kan warung udah buka terus ngasuh. Apa saja juga pasti ada aja ya sesi keteterannya, ada aja gitu kan. Ya cuman ya tadi ini kan bagian dari siklus kehidupan, stres itu kan. Ya udah, yang akhirnya kalau misalnya keteteran ya udah nikmatin aja gitu kan. Maksudnya nikmatin apa? Kita kan kalau stres tuh karena memang kita di pikiran tuh kerjaan numpuk, banyak yang belum beres. Ya udahlah, yang belum beres mah nggak usah dipikirin. Kayak saya misalkan ternyata tadinya target ada setrikaan sih, yang nyetrika ini enggak gitu kan, anak-anak pada bangun dua-duanya. Ya udah, akhirnya setrikaan aku tumpuk aja gitu kan. Gak usah dipikirin gitu kan, maksudnya nih gimana nih dia nyesel padahal nggak usah gitu kan. Jadi intinya apa pekerjaan yang memang nggak urgent harus selesai saat itu, ya udah kita tunda aja gitu. Yang penting prioritasnya dulu ya kan. Nah, prioritasnya dulu itu kalau kondisi baru bener tadi ya, saat ada kondisi keteteran banget, dan itu emang jarang gitu kan. Kalau kita memang udah sering maksudnya udah sering mengevaluasi kegiatan, harusnya kita punya spare waktu. Kita bangun jam berapa, saya tidurnya malam banget gitu kan, akhirnya pagi nggak susah bangun pagi. Ya coba berarti pekerjaan yang bisa dikerjakan malam ya kerjakan gitu, biar nanti pas paginya memang pekerjaan besok pagi itu udah selesai di malam hari. Ya tadi kayak nyuci, saya juga nih kalau misalnya tidur malam pasti pagi-paginya kesiangan gitu, mepet misalkan ya 5:30 baru bangun, jadi subuhnya 5:30, akhirnya nyucinya berarti malam. Tapi kalau punya bayi sih jam 4 juga biasanya udah dibangun lagi sama bayi ya, kayak gitu ya. Halo Karim? Iya. Kedengaran? Nah, putus nyambung. Kayaknya kalau aku
sambil nggak buka Anchor kayaknya nggak kedengeran ya suara aku kesana gitu. Sama tadi juga saya pas lagi buka Google langsung hilang suara, makanya sekarang standby terus. Gitu ya. Next time pertanyaannya harus aku tulis kayaknya. Itu sih pertanyaan. Ada satu lagi pertanyaan mah. Ini kalau misalkan ya gitu kan tadi ya stres itu kan bisa jadi kayak misalkan anak-anaknya lagi rewel atau ada anaknya banyak terus pada berantem gitu ya Teh ya. Belum misalkan kondisi ekonomi kita lagi sulit, belum misalkan suami yang misalkan sibuk sama hobinya sendiri gitu kan. Nah itu kan ibu tuh apalagi ibu yang full di rumah tuh kan kadang ngerasa benar-benar stresnya tuh benar-benar gimana gitu. Nah kadang melampiaskannya tuh ya mungkin gak sengaja gitu ke anak jadi marah atau gimana. Nah gimana gitu penanganinya? Ya apa namanya ya, sebenarnya itu kan kadang tadi ya kita marah ke anak tuh kita nyesel banget ya gitu, maksudnya ini gimana nanti takut pendidikan anaknya di masa golden age gitu kan, kita marahin akhirnya dia membekas yang akhirnya nanti dia jadi buruk dan lain sebagainya gitu. Itu kan pikiran negatif ya gitu, terlalu berlebihan. Tadi yang harus kita yakini doa gitu. Nah gimana kalau misalkan saat kondisinya memang kita marah gitu kan, dan itu nggak bisa dikendalikan. Jujur saya juga masih kayak gitu ya, masih suka ada marahnya. Dan memang ya Allah ini saya manusiawi gitu kan, masih ada marah, belum bisa menahan diri gitu kan. Ya makanya alhamdulillahnya tuh Allah mengajarkan kita istighfar ya, dalam artian tobat. Memang tobat ini menjadi sesuatu hal yang dilakukan itu memang setiap saat gitu kan. Hanya pada saat saya marah langsung sadar, langsung saya istighfar gitu kan, itu berarti pahala ya. Pas saya marah saya berbuat dosa gitu kan, saya istighfar saya mendapatkan pahala gitu. Ya berarti ya mudah-mudahan pas saya ingatnya kita ya Allah mudah-mudahan kedepannya bisa lebih sabar lagi. Doa ya, kekuatan doanya gitu kan. Terus gimana sih mungkin treatmentnya biar kita bisa lebih sabar gitu, doa ya, terus doa gitu kan. Dan yang kedua tuh memang ilmu Budi Asari gitu kan. Kenapa orang tua itu cenderung cepat marah? Karena marah itu sebenarnya adalah ekspresi pada saat kita itu tidak bisa melakukan sesuatu dengan semestinya gitu kan. Maksudnya kayak kenapa saya marah? Saya tidak bisa menghadapi itu gitu kan. Jadi akhirnya saya marah gitu. Nah, tapi pada saat misalkan ini anak nangis gitu kan. Nangis itu sebenarnya pada saya ngerti nih anak tuh nangis tuh sebenarnya pengen apa. Nah, kalau kita paham, kita punya ilmunya, otomatis kita bisa langsung ngerti kan kayak gitu. Terus kayak ini tuh gimana dong, saya terpancingnya tuh bukan saya ngerti anak tuh pengen ini, tapi saya terpancing emosi sama suami misalkan ya, karena suaminya malah asik sendiri gitu kan, bukannya malah bantuin gitu kan dan sebagainya. Nah ini tantangan ibu-ibu juga ya sebenarnya gitu kan, dari ya maksudnya dari saya ikut kajian dan sebagainya juga. Memang ya kalau waktu itu siapa yang maksudnya Ustaz Dodi Mutakin, ibu kalau misalkan kalau ibu misalnya ini, kalau ibu-ibu memang benar-benar pengen surga, usahakan ibu-ibu itu harus benar-benar mandiri, segala sesuatu bisa sendiri kayak gitu. Jangan sampai intinya dikit-dikit ya gitu kan, kayak gitu suaranya langsung aku kecilin gitu. Kenapa? Karena masih kayak gitu ya. Tapi ingat aja itu kata Dodi Asari. Kenapa? Karena terkadang sebenarnya emang nggak diminta juga. Kalau benar-benar kitanya benar-benar susah pasti ditolong kan. Tapi ini mah karena kitanya sedikit-sedikit langsung ya gitu kayak gitu. Ya akhirnya ya kitanya juga malah jadi ada pikiran-pikiran, ini kenapa sih aku tuh jadi kayak
serba sulit sendiri dan sebagainya. Justru kata Ustaz Duding Mutakin, ya memang perempuan itu kalau bisa usahakan segala sesuatunya mandiri sendiri gitu kan, segala sesuatu bisa sendiri. Untang rewel, karena apa, karena laki-laki juga sebenarnya kalau emang benar-benar kita kan pasti ngebantu cuma kayak gitu. Nah, aku langsung ngecilin suara kayak gitu. Nah, maksudnya apa, tadi ya berarti kan ilmu lagi ya, ilmu psikologis kita menghadapi sebenarnya peran istri itu seperti apa, peran suami itu seperti apa, terus bagaimana sih seharusnya istri itu, dan sebenarnya bagaimana peran suami di hadapan kita tuh kayak gitu. Dan saya juga jujur ya masih kurang ilmunya gitu kan untuk memahami sebenarnya sebagai seorang itu harusnya gimana sih gitu kan, kayak gitu. Ya akhirnya apa, pada saat kondisi seolah-olah ini ya, ini kenapa sih saya tuh dalam rumah tangga seolah semuanya kerjaan tuh gitu kan. Nah itu biasanya kenapa ada pemikiran begitu yang akhirnya muncul marah ya tadi, karena kitanya nggak paham ilmunya juga ya gitu. Gitu. Tapi kadang aku suka pernah baca gini, kalau misalkan emang melakukan pekerjaan rumah itu teh tugasnya suami gitu teh. Gimana sih itu teh gitu sebenarnya. Istri itu kan tugas istri itu cuman menyenangkan hati suami dan iya menuruti perintahnya, taat gitu. Kan apa namanya, nanti pekerjaan rumah itu pekerjaannya suami. Terus iya, jadi kan ibaratnya berarti itu semua kan kerjaan suami. Terus jadi kita tuh berarti kan biar hati suami senang, berarti pekerjaan suami harus dikerjain juga sama kita. Iya, sesuai perintah dia aja kan gitu kan ibaratnya. Kalau dia nggak nyuruh pekerjaan rumah. Sebenarnya kita juga harus peka ya pada saat nggak nyuruh itu sebenarnya gimana gitu kan, dia suka atau enggak kayak gitu kan. Berarti kembali lagi ya ilmu kita memahami suami kita masing-masing gitu kan. Benar sih? Iya, harus memahami hati terdalamnya ya. Makanya ini referensi juga ya buat teteh-teteh gitu. Saya suka dengar sharingannya dari dokter Aisyah Dahlan. Dia beliau itu pakar psikologi. Jadi kalau misalkan dengar bahasan-bahasan beliau tentang psikologi suami, psikologi laki-laki, kadang itu jadi iya kayak gitu lah. Ya ternyata maunya ini gitu, karena suami kan jarang bicara ya, nggak kayak perempuan segala perasaan diungkapin. Kitanya harus pintar menangkap ya teh, apa sih makna dari dia diam teh. Tadi ya balik lagi, kenapa sih teh marah itu sebenarnya karena kita kurang ilmu gitu. Iya benar, harus perbanyak lagi ilmu ya. Berarti emang untuk kalau kesimpulannya dari malam ini, intinya untuk bisa menghilangkan stres itu bukan menghilangkan ya, tapi saat kita sedang stres gitu kan ya, berarti balik lagi kan yang bisa kita lakukan tuh istighfar gitu kan. Terus ya emang dengan ilmu itu gitu ya kita bisa menghadapi stres itu sendiri gitu. Kalau dari Terima apa? Sama gitu kan, banyak istighfar dan perbanyak ilmu juga ya. Makanya sharing-sharing kayak gini sebenarnya bukan berarti pembicaranya sudah berilmu juga ya, tapi justru kita berbagi ilmu, barangkali ada pengalaman yang lain gitu kan, yang memang ya bermanfaat juga ya untuk kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai ibu rumah tangga. Ya betul, karena emang ya jadi ibu perjalanan yang panjang, makanya emang perlu ilmu yang banyak gitu, dan karena emang prakteknya tuh hampir 24 jam. Kebayangkan harus itu ilmunya. Ya. Oke teh, untuk malam ini cukup sekian teh. Ada yang mau disampaikan lagi? Sudah cukup.
Iya. Oke. Iya, jazakallahu khairan kasiron ya Teh buat ilmunya. Amin, sama-sama. Makasih juga. Iya. Semoga emang obrolan kita malam ini ada manfaat atau ada hal-hal yang bisa diambil untuk hal-hal yang misalkan kurang berkenan atau ada kesalahan, mungkin itu kesalahan kita yang tidak disengaja, mohon dimaafkan. Sekian ya para pendengar, semoga berkenan mendengarkan podcast kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.